Sobat Citra, kita masih di 98,8 Citra FM Monoso banget. Dan masih bersama dengan Hida Palubi dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa, Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriyo, yang sedang bersama kita ya dalam sajian talk show bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Oke, tadi kita sudah ngebahas sedikit tentang KPI, tugas-tugas KPI saja yang selama ini mungkin kita banyak yang salah gitu ya mengenai apa saja sih tugas-tugas KPI dan mana aja wewenang-wewenang KPI yang selama ini mungkin banyak dari Sobat Citra yang menyangka oh ini tugas KPI, ternyata tadi sudah dijelaskan sama Bapak Agung ternyata bukan juga gitu ya. Oke, sesuai dengan tema kita bakal ngebahas tentang masa depan radio nih Bapak. Dan seperti yang KPI jalankan gitu ya Pak, KPI kan selama ini mengawasi banyak sekali radio-radio di Indonesia gitu ya. Menurut Bapak dari kacamata KPI tersendiri, nasib radio tuh kedepannya gimana gitu Pak? Karena banyak sekali radio-radio yang sekarang sudah gulung tikar bahasanya gitu ya Pak, karena banyak ditinggalkan oleh pendengarnya. Jadi banyak yang meramalkan radio itu akan selesai. Bukan hanya kali ini. Dulu itu ketika TV muncul dengan format hitam putih, itu banyak orang meramalkan radio akan mati. Iya. Nah, kenyataannya radio tetap eksis. Bahkan ketika TV menjadi berwarna pun radio tetap eksis. Ya, saya tuh di Jakarta sering mendengar beberapa radio yang fenomenal lah. Ya, jadi seorang artis ataupun tokoh dia bisa dikatakan tidak terkenal kalau belum pernah tampil di radio tersebut, belum pernah bersiaran ataupun talk show di radio tersebut. Dan banyak juga artis-artis ya di Indonesia pada saat itu yang muncul berawal dari penyiar radio, presenter radio, bahkan berawal dari karyawan radio. Itu luar biasa. Nah, sekarang juga banyak yang memprediksi radio akan mati. Kenapa? Ada media baru. Iya betul. Iya, ada podcast, ada YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini bukan hanya radio yang kemudian diramalkan mati, TV juga diramalkan mati. Betul. TV dan radio. Karena konsumen ataupun penonton merasa lebih nyaman dan lebih efisien waktunya gitu ya Pak. Efisien, lebih enak ya menikmati tayangan itu kapanpun mereka menikmati, tidak terjebak oleh waktu. Iya betul. Ya, jadi itulah kelebihan dari media baru yang memang tidak dapat dimiliki oleh TV dan radio. Umpamanya gini, saya ingin mendengar suara Mbak Ida ketika talk show. Pasti mendengarnya pas kalau di radio saat itu kan. Saat siaran, dia nggak mungkin mendengarkan sore kalau kemudian Mbak Ida siarannya pagi. Sementara kalau kita menonton media baru atau mendengar podcast, dia bisa kapan aja mendengarkan. Betul. Nah, apakah radio akan mati? Yang pertama, kalau saya melihat pengalaman yang sudah ketika munculnya TV, ternyata radio masih bisa eksis. Yang kedua, tentu iklan akan berkurang karena dia harus bersaing juga dengan media baru. Iklan itu kan tidak bertambah, tetap. Lalu muncul pemain baru, media baru. Otomatis kemudian dia juga harus kesini sharing juga. Jadi harus dikorbankan. Nah, dalam proses bisnis ini ya radio kemudian kekurangan iklan, sumber pemasukan utama untuk hidup matinya radio. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana mengantisipasi era ke depan agar radio tetap eksis. Walaupun saya percaya radio itu pasti eksis. Iklan berkurang pasti. Ya. Karena industri tidak bertumbuh, apalagi zaman pandemi. Bukan hanya tidak bertumbuh, bahkan negatif. Kalau teman-teman ke Bali ya, itu minus loh. Yang biasanya mendapatkan, hotel itu mendapatkan
masukan dari wisatawan luar negeri itu sampai minus. Minus ya. Nah, Baik. jadi Anda bisa bayangkan industri ini terkena dampak yang luar biasa dari pandemi. Nah, memang yang ke depan itu gini, kita ada media baru yang menjadi kompetitor. Tetapi bisa nggak kita ini memakai media baru untuk menjalankan bisnis kita juga? Umpamanya tadi saya bilang di awal, apakah siaran ini juga akan dinikmati lewat streaming, lewat YouTube misalnya. Artinya mungkin saja Citra FM mendapatkan pemasukan juga dari YouTube juga. Oke. Kan di luar negeri itu bahkan iklan TV sudah berkurang 30% lebih ke media baru. Betul. Ya TV kabel aja sekarang yang dijual itu lebih kepada data. Iya. Karena mereka ingin menonton TV streaming. Nah, artinya memang sarana-sarana ini bisa dipakai oleh radio untuk kemudian mereka mendapatkan pemasukan juga yang lebih ya. Karena gini, produk-produk dari luar itu kan bisa masuk lewat YouTube. Kalau kemudian subscribernya Citra FM itu banyak. Betul. Akan itu tantangannya sebetulnya. Jadi di era seperti ini kalau kita hanya mengandalkan industri lokal, karena kan area siaran Citra FM atau radio FM ini kan sedikit. Betul. Kalau hanya mengandalkan itu, apalagi situasi pandemi yang tidak bertumbuh, maka ya iklan akan terus berkurang. Tetapi kalau kita kemudian memanfaatkan medan media baru yang tidak mengenal batas geografis, bahkan orang dari luar Indonesia, bukan hanya luar Wonosobo, bukan hanya luar kota Jawa Tengah, bahkan luar Indonesia itu bisa menonton, menikmati tayangan ini, mungkin iklan bisa datang dari mana-mana. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia ini sedang membuat aplikasi yang harapan kami bisa membantu radio. Nah, kami lagi membuat aplikasi database. Database yang mengkombinasikan dengan profil penduduk atau demografi penduduk dari BPS. Umpamanya begini, kota Wonosobo atau daerah Wonosobo itu ada Citra FM 98,8 FM. Program siarannya apa? Oke. Umpamanya program siaran Citra FM itu lebih kepada dewasa. Tadi saya dengar ada lagu Tionghoa juga ya. Iya. Mungkin juga di sini segmentasinya ada masyarakat Tionghoa. Iya, betul. Nah, lalu kita lihat nanti demografi dari BPS. Anak apa? Misalnya gini, yang lebih banyak itu ternyata perempuan dari BPS. Iya. Kalau perempuan itu paling banyak ternyata ibu-ibu. Nah, mungkin yang pertama Radio Citra itu bisa melihat profil dari BPS itu yang sekarang. Oke. Yang kemudian bisa mengarahkan konten-kontennya ya atau program siaran radionya ke arah penonton yang atau pendengar yang paling banyak itu adalah ibu-ibu. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian lewat aplikasi kita ini banyak pengusaha di luar Wonosobo yang mungkin bisa mengiklankan produknya di Wonosobo. Jadi umpamanya dia melihat, oh ternyata data kependudukan di Wonosobo itu sesuai nih dengan produk saya. Produk saya adalah susu misalnya, karena ibu-ibu pasti banyak anak umpamanya begitu ya. Maka saya jual produk susu. Lalu saya jual produk kosmetik. Nah, ini produk UMKM biasanya yang nggak mungkin masuk ke TV karena besar budgetnya. Iya, betul. Maka dia bisa menitipkan iklan itu lewat Radio. dan dia bisa melihat lewat aplikasi. Mana yang cocok lewat aplikasi ini, produk saya ini pangsa pasarnya mana. Karena beriklan di radio saya pikir lebih murah kan begitu. Betul. Daripada beriklan di TV. Dan kemudian jelas banget ininya pendengarnya. Jadi pesan yang disampaikan oleh pengiklan itu kan sampai. Iya. Kalau media baru kan tidak. Agak sulit juga. Umpamanya saya pasarkan produk saya di media baru. Karena yang menonton itu kan banyak banget. Iya. Tapi kalau ini lebih segmented. Nah, sebetulnya ini yang kemudian Komisi Penyiaran Indonesia akan kembangkan. Kayaknya ini akan jadi tahun ini ya, nanti kita lihat. Kalau tidak tahun depan sudah bisa dinikmati oleh
masyarakat, terutama mungkin kalangan pengiklan ya, UMKM yang memang ingin beriklan, tidak punya duit banyak, dia akan beriklan lewat radio yang segmentasinya sesuai dengan karakteristik dari pembeli produk tersebut. Oke, sangat luar biasa, ternyata KPI sudah melakukan rencana-rencana yang di luar ekspektasi para penjalan radio ya, Iya. ternyata ya. Iya. Yang dimana saat ini memang benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Agung ya, mengenai bagaimana radio dan televisi itu nasibnya sekarang hampir sama gitu ya Pak. Karena ketika kita tidak mengejar bagaimana perkembangan sosial media dan juga teknologi saat ini akan membuat kita jauh tertinggal gitu. Jadi pesan dari Bapak Agung tadi yang saya tangkap yang pertama adalah bagaimana radio tetap bisa menggunakan platform lain juga gitu ya, untuk siaran yang mungkin sudah disiarkan bisa disampaikan melalui YouTube atau kanal lainnya, dan juga nanti juga ditunggu ya Bapak launching dari aplikasi yang tentunya sangat membantu radio. Iya, nantinya bakalan dirilis juga sama KPI. Oke, Sobat Citra, sangat luar biasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Setelah yang satu ini nanti kita bakal bacain ya. Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram Citra FM Wonosobo. Nanti bakal kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan sama Sobat Citra. Dan buat Sobat Citra juga yang ingin mengirimkan pertanyaan juga bisa langsung mengirimkan melalui nomor WhatsApp Citra FM di 081224988988.